Mahkamah Agung awal tahun 2025 merilis sejumlah keputusan terkait sanksi disiplin serta pengaktifan kembali 2 hakim senior. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, dalam press conference menyampaikan 2 hakim, yaitu Nawawi Pamolanggo dan Albertina Ho, yang resmi aktif kembali sebagai Hakim Peradilan Umum. Sebelumnya, keduanya bertugas sebagai pimpinan dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024. Dengan berakhirnya tugas sebagai pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK, sebagaimana dalam Kepres nomor 161/P tahun 2024, maka Ketua Mahkamah Agung RI telah mengusulkan pengaktifan kembali yang bersangkutan sebagai hakim pada Presiden. Dan berdasarkan Kepres nomor 162/P tahun 2024, yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai hakim di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, dengan mempertimbangkan jabatan yang pernah dijabat sebagai pimpinan KPK yang jabatannya tersebut dapat dipersamakan dengan jabatan eselon 1, maka pimpinan Mahkamah Agung memutuskan terhadap Saudara Nawawi Pamolanggo, Sarjana Hukum Magister Hukum, dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Sedangkan Ibu Dr. Albertina Ho, Sarjana Hukum Magister Hukum, dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Selain itu, Yanto juga menyinggung hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Bawas Mahkamah Agung terkait perkara yang menyeret Gregorius Ronald Tanur dan 5 hakim lainnya. Kemudian, mengenai sosok berinisial R dan D yang mencuat dalam kasus tersebut, Yanto memastikan pihaknya telah mempublikasikan informasi detailnya di laman resmi Mahkamah Agung. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan atas apa yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam refleksi akhir tahun 2024, yang pada pokoknya Ketua Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi terhadap 5 orang terkait perkara Gregorius Ronald Tanur. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, telah memerintahkan untuk melakukan klarifikasi terhadap para terlapor dalam perkara Gregorius Ronald Tanur. Kemudian tim pemeriksa Bawas MA RI telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap terlapor dan pihak-pihak terkait lainnya, dan laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI. Adapun hasil pemeriksaan yang disampaikan tim pemeriksa Bawas kepada Ketua Mahkamah Agung, diperoleh hasil terhadap para terlapor telah terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047-MA-SKB-4 Romawi-2029 /02-SKB-P.KY-4 Romawi-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim KIPPH, dan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 122-KMA-SK-7 Romawi-2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita terhadap para terlapor dengan hasil antara lain sebagai berikut. Saudara R, yang dahulu pimpinan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan pelanggaran disiplin berat terhadap yang bersangkutan dan dijatuhi hukuman non-palu selama 2 tahun. Kedua, Saudara D, dahulu pimpinan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan pelanggaran disiplin ringan, oleh dikarenanya terhadap yang bersangkutan dijatuhi sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Ketiga, Saudara RA, dahulu staf PN Surabaya, melakukan pelanggaran berat, oleh karenanya terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa
pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan. Saudara Y, dahulu staf PN Surabaya, melakukan pelanggaran berat. Oleh karenanya terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan. Saudara UA, dahulu staf PN Surabaya, melakukan pelanggaran berat. Oleh karenanya terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan. Untuk lebih lengkap tentang pelanggaran dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada para terlapor dapat dilihat atau diunduh dalam laporan sanksi hukuman disiplin bulan Desember di laman Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang ditayangan pada bulan Januari. Selama 12 bulan, artinya kan begitu ditinggal yang bersangkutan kan diisi oleh yang lain, begitu kan? Nah, tatkala udah diisi yang lain, ya kan tidak bisa kembali, kecuali ada kosong ikut tes gitu kan, ikut tes, tentunya tes kan ikut seleksi ya. Ikut seleksi ya. Nah, seleksi juga akan dilihat dari karakter, dari kemampuan ya, itu tentunya seperti itu. Ya tentunya tatkala yang bersangkutan dibebas tugaskan, tentunya jabatan itu akan diisi yang lain seperti itu. Yang kedua, Mas? Mahkamah Agung juga menanggapi pernyataan Komisi 3 DPR yang menyebut MA sebagai lembaga paling banyak pengaduan dari masyarakat. Yanto menjelaskan bahwa dinamika tersebut adalah konsekuensi dari sifat putusan pengadilan yang bersifat menang dan kalah. Ya, yang pertama, kalau paling banyak diadukan memang produk Mahkamah Agung itu kan kalah menang. Yaitu yang kalah mesti ya bereaksi. Kalau yang menang ya wah bagus kan begitu. Karena kalau produk penegak hukum lain kan nggak kalah menang, ya. Mahkamah Agung memutus, putusannya hasilnya kalah dan menang kan gitu, nah, seperti itu. Jadi ya karena putusannya kalah menang ya bagi yang kalah mesti kecewa kan begitu kan. Nah, kalau sulit dihubungi ini ya siapa dulu dihubungi? Kalau yang dihubungi hakim yang sedang menangani perkara tentunya ya nggak bisa kan. Tapi kalau kedinasan saya pikir enggak juga gitu. Kalau kedinasan saya yakin enggak. Pada kesempatan sesi tanya jawab, Yanto juga memberikan tanggapan atas permintaan Presiden untuk menjatuhkan hukuman berat bahkan 50 tahun bagi para pelaku korupsi. Ya, jadi mohon bersabar karena perkara itu diajukan banding oleh jaksa ya. Sehingga kita tunggu, karena dengan diajukan banding maka putusan pengadilan menjadi belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Tentunya nanti yang akan dipakai adalah putusan banding, ya, dalam putusan banding itu seperti itu. Jadi kemudian kalau masalah hukuman yang 5 tahun, berapa? 50 tahun, hukum positif kita kan mengenalnya kan kalau pasal 1 itu minimal setahun, ya toh? Terus maksimalnya bisa penjara seumur hidup itu. Kemudian kalau pasal 2 kan 4 tahun, bisa 20 tahun atau seumur hidup, dan dalam keadaan tertentu kan bisa hukuman mati. Dalam keadaan tertentu misalnya apa? Bencana alam, korupsi pada waktu Krismon, korupsi pada waktu perang, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja putusan banding nanti seperti apa. Demikian laporan dari Mahkamah Agung. Kita akan pantau perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Tetaplah bersama kami pantau sidang, informasi seputar persidangan dan pengadilan.